Kisah Ki Ageng Mangir Wanabaya yang harus tewas oleh mertuanya sendiri. Ki Ageng Mangir Wanabaya masih keturunan dari raja-raja Jawa. Ia adalah cucu dari Prabu Brawijaya V. Ki Ageng Mangir Wanabaya adalah penguasa daerah Mangir, kini di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Menurut cerita, pangeran yang bernama asli Raden Wanabaya ini tewas di tangan mertuanya sendiri. Jenazahnya kemudian dikebumikan di Keraton Kota Gede, Yogyakarta. Yang aneh, setengah jasadnya dimakamkan di dalam keraton dan setengah yang lain di luar keraton. Mengapa demikian? Temukan jawabannya dalam cerita Ki Ageng Mangir Wanabaya berikut ini. Setelah era Kesultanan Demak dan Kesultanan Panjang berakhir, muncullah Kerajaan Mataram Islam di Tanah Jawa yang menjadi penerus garis keturunan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini didampingi oleh Panembahan Senopati alias Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan. Panembahan Senopati pemilik seorang putri yang cantik bernama Sekar Pembayun. Pemerintahannya, Panembahan Senopati dibantu oleh patihnya Ki Juru Martini yang terkenal sangat cerdas mengatur strategi. Panembahan Senopati berkeinginan menguasai seluruh wilayah Mataram. Sudah berapa kali Panembahan Senopati berusaha menguasai seluruh wilayah Mataram, namun belum menemui hasil. Rupanya ada beberapa penguasa wilayah yang belum mau tunduk pada kekuasaannya. Salah satunya adalah Ki Ageng Mangir Wanabaya. Ki Ageng Mangir Wanabaya adalah seorang penguasa di daerah Mangir. Mangir merupakan sebuah perdesaan desa yang tidak berkewajiban membayar upeti atau pajak kepada Kerajaan Mataram. Desa ini terletak sekitar kurang lebih 30 km dari Mataram. Tempatnya berada di dekat pertemuan Sungai Bedok dan Sungai Progo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ki Ageng Mangir Wanabaya merasa berhak untuk tidak tunduk kepada kekuasaan Mataram. Panembahan Senopati menganggap bahwa Ki Ageng Mangir Wanabaya sebagai duri dalam daging yang harus ditaklukkan. Suatu hari penguasa Mataram itu berunding dengan Ki Juru Martini untuk membuat rencana penyerangan ke Mangir. Namun patih itu berpendapatan lain. "Ampun Baginda, bukannya hamba bermaksud merendahkan Baginda," kata Ki Juru Martini. "Ki Ageng Mangir bukanlah lawan setara buat Baginda. Ia memiliki tombak Kiai Baru Klinting yang sakti. Di samping itu, sebagai keturunan Majapahit, ia tentu memiliki pengaruh yang sangat kuat di Mangir." "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Panembahan Senopati. Ki Juru Martini terdiam sejenak, berpikir keras. Beberapa saat kemudian, ia pun menawarkan sebuah siasat yang lebih halus tapi licik. "Ampun Baginda, untuk menghadapi Ki Ageng Mangir kita harus menggunakan siasat," kata Ki Juru Martini. "Siasat apakah itu?" Panembahan Senopati penasaran. "Kita harus menggunakan siasat ampus karma atau tipu daya halus. Bukankah Ki Ageng Mangir sangat menggemari tarian ledek dalam kurung ronggeng? Jika Baginda berkenan, kita utus putri Baginda, Putri Pembayun, ke Mangir dengan menyamar sebagai penari." Usul Ki Juru Martini. Bila terpikat pada kecantikan sang putri, Ki Ageng Mangir tentu akan menikahinya. Dengan begitu penguasa Mangir itu sudah pasti menjadi menantu Baginda dan niscaya dia akan menghadap dan menghormati Mataram. Panembahan Senopati tertegun. Ia paham bahwa siasat itu bukan mengancam keselamatan putrinya, namun demi menjaga kewibawaan Mataram. Ia akhirnya setuju. Panembahan Senopati segera membujuk Sekar Pembayun. Sang putri pun tak kuasa menolak perintah ayandanya itu. Sebelum berangkat ke Mangir, Panembahan Senopati membentuk kelompok musik ledek yang berdiri dari punagawa terkemuka Mataram.
Adipati Martalaya ditunjuk sebagai dalang sekaligus pemimpin kelompok dengan nama samaran Dalang Sandiguna. Ki Jaya Supanta ditunjuk sebagai penabuh gamelan dengan gelar Ki Sadi Sasmita, dan Ki Sudradipa sebagai penabuh gendang. Sementara itu Sekar Pembayun berperan menjadi penari sekaligus anak Ki Dalang yang bernama Waranggana. Ia dikawal oleh bupati wanita bernama Nyai Adisrasa. Setelah tekun berlatih, grup kesenian ledek itu pun berangkat ke Mangir dengan membawa peralatan berupa gamelan dan wayang. Selama dalam perjalanan, Sekar Pembayun bersama rombongannya selalu mengadakan pertunjukan di desa-desa yang dilewati hingga mereka pun menjadi terkenal. Suatu hari rombongan ledek itu akhirnya tiba di Mangir. Kebetulan di desa saat itu sedang diadakan acara merti dusun atau bersih desa, yaitu pesta rakyat untuk menyukuri hasil panen melimpah. Melihat kedatangan grup ledek itu, Ki Ageng Mangir Wanabaya segera menyambutnya dengan sukacita. Ia kemudian meminta kepada Dalang Sandiguna untuk menggelar pertunjukan ledek di halaman rumahnya. Ki Ageng Mangir terlihat gembira menyaksikan tarian ledek, apalagi ketika melihat gerak tari Sekar Pembayun yang lemah lembut dan suaranya yang merdu. Selama ini belum ada seorang wanita pun yang mampu memikat hatinya. Namun ketika melihat kecantikan Sekar Pembayun, ia benar-benar terpesona. Ia pun berniat untuk meminangnya. Usai pertunjukan, penguasa Mangir itu pun menyampaikan niatnya Ki Dalang Sandiguna. "Wahai Ki Dalang, siapa gerangan wanita cantik itu?" tanya Ki Ageng Mangir. "Dia putri hamba tuan, namanya Waranggana. Aku Ki Dalang Sandiguna. Jika berkenan, izinkanlah aku meminang putri Ki Dalang," pinang Ki Ageng Mangir. Ki Dalang Sandiguna tidak perlu berpikir panjang untuk merestui pernikahan mereka, sebab memang itulah yang diharapkannya. Akhirnya Waranggana menikah dengan Ki Ageng Mangir. Sejak itulah Waranggana menjadi bagian dari keluarga Mangir. Demikian pula sebaliknya, Ki Ageng Mangir telah menjadi bagian dari keluarga Mataram. Sementara itu Ki Dalang Sandiguna bersama rombongannya yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya akhirnya kembali ke Mataram. Berbulan-bulan sudah Waranggana tinggal di Mangir. Kini ia sedang hamil tua. Ia merasa bahagia hidup bersama Ki Ageng Mangir yang tampan dan perkasa itu. Putri Panembahan Senopati itu sangat mencintai suaminya. Meski demikian, tetap harus melaksanakan amanat ayahandanya, yaitu membawa penguasa Mangir itu ke Mataram. Suatu malam ketika Ki Ageng Mangir sedang terlelap, Waranggana mengusap tombak pusaka milik suaminya. Tombak Kiai Baru Gelinting dengan sempur sonder, ikat pinggang untuk menari ledek. Setelah kesaktian tombak pusaka itu berkurang, ia pun membongkar jati dirinya di hadapan suaminya. "Kanda, Dinda ingin mengatakan sesuatu hal kepada Kanda. Tapi Dinda mohon Kanda mau berjanji tidak akan marah setelah mendengarnya," pinta Waranggana. "Ada apa Dinda? Katakanlah," kata Ki Ageng Mangir. "Kanda berjanji tidak akan marah." Sebenarnya nama Dinda bukanlah Waranggana, tapi Putri Sekar Pembayun. Dinda adalah putri Panembahan Senopati dari Mataram, ungkap Putri Pembayun. Alangkah terkejutnya Ki Ageng Mangir mendengar pengakuan istrinya. Ia baru sadar ternyata istri yang amat dicintainya itu adalah putri musuh besarnya. Hati dan pikirannya menjadi tidak karuan. Apalagi ketika Putri Pembayun mengajak Soan menghadap ke Mataram untuk membuktikan dharma bakti sebagai menantu. Ki Ageng Mangir benar-benar berada di persimpangan jalan. Namun ia menyadari bahwa semua itu sudah menjadi suratan takdir. Maka ia pun menerima permintaan istrinya untuk sungkem kepada mertuanya di Mataram. "Baiklah Dinda, demi cintaku pada Dinda dan demi kehormatanku kepada mertua, Kanda bersedia sowan ke Mataram," jawab Ki Ageng Mangir.
Keesok hariannya, berangkatlah Ki Ageng Mangir bersama Putri Pembayun ke Mataram dengan sertai jumlah kerabat dan pengawalnya. Sebagai seorang kesatria yang memiliki harga diri, ia tak lupa membawa tombak pusakanya, Kyai Baru Glinting. Rombongan Ki Ageng Mangir terus berjalan menuju Mataram yang berpusat di Kota Gede. Dalam perjalanan, seketika sampai di sebuah desa, Ki Ageng Mangir tiba-tiba mendapat bisikan dari tombak pusakanya. Kembalilah ke Mangir jika Tuan meneruskan perjalanan hingga Mataram. Nyawa Tuan dipastikan akan melayang. Demikian bisikan pusaka itu. Bisikan itu rupanya tidak menyurutkan niat Ki Ageng Mangir untuk melanjutkan perjalanan ke utara. Walaupun ia tahu bahwa tindakannya itu beresiko. Sebelum meninggalkan desa tersebut, ia menanamkan daerah itu Palpabang, yaitu berasal dari kata pal atau ngepal. Setelah berjalan berapa lama, rombongan itu sampai lagi di satu desa. Mereka berhenti untuk beristirahat. Ki Ageng Mangir tiba-tiba teringat pada pesan tombak pusakanya. Ia pun sadar bahwa Panembahan Senopati adalah musuhnya. Tapi ia ngrumangsani bahwa rumangsa bahwa dirinya adalah menantu yang harus berbakti kepada mertua. Meskipun hatinya ngemban mentul bimbang, konon tempat beristirahat Ki Ageng Mangir itu kemudian dinamakan Bantul, yaitu diambil dari suasana hati yang ngemban mentul. Ia akhirnya memutuskan untuk meneruskan perjalanannya. Setiba di Mataram, Ki Ageng Mangir disambut oleh kerabat keraton dengan upacara penyambutan yang disebut ngunduh mantu. Rupanya upacara itu sudah diatur untuk menjebak Ki Ageng Mangir. Di depan keraton terdapat sebuah bangsal taruh terata yang dijaga oleh Ki Juru Martini. Ketika Ki Ageng melewati taruh itu, patih itu menghentikannya. "Maaf Ki Ageng Mangir, sungguhlah tidak sopan jika seorang menantu membawa senjata saat sungkem kepada mertuanya," ujar Ki Juru Martini. Sebagai menantu yang baik, Ki Ageng Mangir melepaskan semua senjata yang dibawanya, termasuk Kyai Baru Glinting. Kemudian ia bersama istrinya segera sungkem kepada Panembahan Senopati. Sambutan Panembahan Senopati yang begitu ramah dan penuh kasih sayang membuat Ki Ageng Mangir sedikit terlena. Di hadapan mertuanya, ia duduk bersimpuh dan bersembah sebagai tanda penghormatan. Namun tiba-tiba suasana menjadi gaduh. Ketika kepala Ki Ageng Mangir hampir menyentuh lantai, Pangeran Senopati langsung meraih kepala menantunya itu dan langsung membenturkannya ke kursi singgasana yang disebut Watu Gilang. Ki Ageng Mangir pun tewas seketika. Putri Pembayun yang menyaksikan peristiwa itu langsung menangis histeris. Ia amat menyesal berkunjung ke Mataram yang pada akhirnya menjadi malapetaka bagi suami yang amat dicintainya. Jenazah Ki Ageng Mangir kemudian dimakamkan di Keraton Mataram, Kota Gede. Oleh karena dianggap separuh jiwanya keluarga keraton dan separuh musuh Mataram, maka separuh jasadnya bagian atas dimakamkan di dalam komplek keraton, sedangkan separuhnya bagian bawah berada di luar keraton, atau dimakamkan dengan posisi melintang di antara batas wilayah keraton dengan daerah luar keraton. Sementara itu, Watu Gilang yang merupakan singgasana Panembahan Senopati kini menjadi situs bersejarah Kota Gede. Batu yang berwarna hitam berbentuk persegi dengan ukuran 2x2 meter ini mendapat cengkungan pada salah satu sisinya. Akibat benturan kepala Ki Ageng Mangir, situs sejarah ini masih tersimpan di dalam sebuah bangunan kecil yang terletak di Kampung Kedaton dalam sekitar 500 meter sebelah selatan Masjid Agung Mataram, Kota Gede. Demikian cerita Ki Ageng Mangir Wanabaya dari Bantul, Yogyakarta. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa Ki Ageng Mangir adalah seorang kesatria sejati yang rela melepas keperkasaannya demi menghormati mertuanya. Panembahan Senopati sebagai seorang mertua pun semestinya menyayangi dan mengasihi menantunya.